Semangat pagi hari ini, amin. Awal liburan sangat kuat ya. Oke, saya Joshua Iwan Wahyudi, Bapak Ibu ya. Saya dari Abaloh Barat. In case kalau ada yang baru pertama kali melihat saya di tempat ini, saya datang dengan istri dan anak saya. Nah ini anak saya ini ditunggunya 14 tahun, Bapak Ibu Saudara ya. Sudah ganti belasan dokter apa segala macam nggak berhasil ya. Lalu tahun ke-14 Tuhan kasih mujizat, dengan normal alami muncul anak ini ya. Jadi makanya saya pelayanan kemana-mana saya ajak Bapak Ibu. Nah hari ini saya diminta untuk menyampaikan topiknya fearlessly authentic. Bagaimana menjadi orang pribadi yang berani menjadi apa adanya di hadapan Tuhan, bersedia membuka diri supaya Tuhan bisa mengubah hidup kita. Nah, tapi saya berdoa, ya terus berdoa, terus kemudian saya mendapatkan apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Jadi kita akan melihat tema ini dari sudut pandang yang mungkin agak sedikit berbeda. Ya, nah mari kita lihat di Yohanes pasal 4. Bapak Ibu, mungkin kita sudah sering baca cerita ini ya, sudah berkali-kali cerita ini dikhotbahkan. Tapi saya ingin Bapak Ibu untuk melihat beberapa hal pagi hari ini. Dan khotbah saya akan sedikit mengajak Bapak Ibu belajar sedikit ya, mendalami sedikit. Jadi khotbah saya pagi hari ini bukan khotbah motivasional gitu ya, bukan yang wah saudara hebat, saudara bisa, Tuhan menolong saudara, bukan yang gitu ya. Tapi kita akan sedikit belajar dalam khotbah hari ini ya. Bilang sama kiri kanannya kayaknya seru ya. 1, 2, 3 tepuk pundaknya ya, bilang kayaknya seru ya. Nah, lalu orang yang tepuk pundak Anda, gantian Anda tepuk, bilang makanya jangan tidur gitu. Oke. Oke. Mari kita mulai ya, Yohanes pasal 4 kita akan agak drilling ke dalam, tapi nggak satu pasal karena waktunya nggak cukup ya. Mari kita mulai ayat 1 sampai 4 dulu. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, Yohanes Pembaptis ya. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, bagian warna biru ini Bapak Ibu menarik. Ia harus melintasi daerah Samaria. Waktu saya baca bagian ini, saya langsung tertarik dengan kalimat ini. Karena bunyinya Yesus harus. Makanya saya garis bawahi, udah dikasih biru, digaris bawahi kata harus. Dalam bahasa aslinya harus itu edei. Edei artinya adalah sangat diperlukan dan bukan sebuah pilihan. Harus. Nah itu maksudnya. Nah pertanyaannya gini, kenapa Yesus harus melintasi Samaria? Emang apa urusannya? Apa urgensinya? Apakah ada sesuatu yang penting gitu? Apakah ada sesuatu yang urgent? Harus. Nah Bapak Ibu, kalau pada zaman Yesus hidup, orang kalau mau berjalan gitu ya, mau travel gitu ya, dari Yerusalem ke Galilea atau dari Galilea ke Yerusalem, nah ini adalah petanya. Ya, Bapak Ibu semoga bisa melihat ya. Petanya seperti ini. Nah, yang garis warna kiri, yang bagian warna kiri, yang solid, garis solid, itu adalah yang dilewati Yesus di Yohanes 4. Jadi rupanya antara Yerusalem dan Galilea itu di tengah-tengahnya adalah Samaria. Gitu. Jadi memang orang kalau mau ke Galilea, dari Yerusalem ke Galilea atau Galilea ke Yerusalem, jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab, Yesus kan sering bolak-balik ya, dari Galilea ke Yerusalem, nanti balik lagi ke Galilea dan seterusnya, bolak-balik gitu kan. Nah, itu tengah-tengahnya tuh daerah Samaria. Jadi memang siapapun dari Yerusalem ke Galilea atau Galilea ke Yerusalem, mau tidak mau tuh harus lewat Samaria. Nah, tapi saudara harus tahu bahwa Samaria dan orang-orang Israel, tanda kutip Yahudi, itu mereka bermusuhan. Kalau diceritakan historisnya cukup panjang dan lebar, tapi intinya adalah orang Samaria itu dianggap oleh orang Yahudi sudah bukan orang Israel murni. Karena waktu mereka dalam masa pembuangan terjadi kawin campur dengan bangsa lain. Itu dikondisikan oleh bangsa yang menjajah mereka, memang diminta harus terjadi supaya nyampur jadi satu sehingga tidak ada pemberontakan. Nantinya gitu, itu strategi politik oleh penjajah. Nah akhirnya terjadi kawin campur. Lalu kemudian orang-orang Israel yang kawin campur ini ketika bait Allah dibangun kembali, mereka mau balik, mereka ditolak karena mereka ini sudah keturunan campuran. Sudah tidak murni darah Yahudinya.
Saudara harus tahu orang Yahudi itu sangat percaya bahwa dia diselamatkan karena garis keturunan keyahudiannya. Saya lumayan pede karena nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Seringkali orang memperkenalkan saya Joshua Iwan Yahudi. Wah, luar biasa ya. Saya orang Jawa tapi ada darah Yahudi rupanya. Orang Yahudi yang bahkan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, mereka percaya mereka akan masuk surga dan diselamatkan karena mereka keturunan Yahudi, bangsa pilihan Allah. Makanya saudara kan lihat ya dulu ya kalau di perjanjian lama tuh orang Israel disebut kamu bangsa pilihan. Mereka sangat bangga dengan keyahudiannya mereka. Jadi pada waktu terjadi kawin campur oleh sebagian orang Israel pada waktu itu, mereka dianggap bukan Yahudi lagi. Sehingga mereka dianggap bukan bangsa pilihan Tuhan lagi. Maka mereka nggak boleh bersama-sama, tinggal bersama-sama di Yerusalem yang ada bait Allahnya. Nah maka mereka yang tersisih-tersisih ini, minggir, melipir-melipir, bikin tempat tinggal di daerah Samaria. Nah orang Yahudi bermusuhan dengan Samaria, Samaria sendiri juga jadi nehi-nehi sama orang Yahudi. Apa lu merasa sok paling suci, sok paling benar gitu ya. Kami ini juga masih ada ya sisa-sisa pilihan Tuhannya. Jadi kami juga dipilih Tuhan. Nah, itu ceritanya ya, sedikit historis ya. Nah, karena histori itu, maka orang Yahudi tidak pernah mau jangankan kumpul dengan orang Samaria. Mereka ngobrol dengan orang Samaria juga tidak mau dan mereka tidak pernah mau menginjakkan kaki ke kotanya orang Samaria. Nah tapi kan problem, karena dari Yerusalem ke Galilea dan Galilea ke Yerusalem ini mesti lewat Samaria. Nah itu sebabnya orang Yahudi kalau harus menempuh travel, melewati jalur ini, maka mereka akan ambil jalur yang sebelah kanan, yaitu garis-garis, jalur garis-garis, yaitu jalur memutar. Nah saudara yang sebelah kiri itu menempuh perjalanan itu kurang lebih 3 hari. Tapi kalau ambil jalur yang kanan itu kurang lebih 5-6 hari, hampir 2 kali lipatnya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Orang Yahudi saking tidak maunya lewat kota Samaria, mereka rela durasi perjalanannya menjadi 2 kali lipat. Segitunya mereka ini. Nah Yesus kan orang Yahudi. Dan dia dikenal sebagai salah satu rabi, sekalipun kerabiannya Yesus itu tidak lewat jalur formalnya orang Yahudi. Tapi okelah, dia dianggap rabi, guru di antara orang Yahudi. Jadi orang biasa Yahudi aja nggak akan lewat Samaria. Lah ini rabi orang Yahudi, kenapa harus lewat Samaria? Nah itu membuat saya bertanya pada waktu ada ayat, ia harus melintasi daerah Samaria. Apa keharusannya Bapak Ibu Saudara? Nah di sini nanti kita akan lihat di poin-poin yang berikutnya, tapi sebelumnya Bapak Ibu saya mau beritahu satu poin yang pertama. Manusia yang membutuhkan Tuhan sebenarnya. Bapak Ibu, kita ini butuh Tuhan. Kalau kita tidak ada Tuhan dalam hidup kita, kita ini binasa. Tapi banyak orang juga nggak percaya bahwa kita butuh Tuhan, makanya mereka bisa hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Tapi dalam realitanya manusia itu butuh Tuhan. Tapi saudaraku yang menarik adalah kita yang butuh Tuhan, tapi Tuhan yang menghampiri kita lebih dahulu. Harusnya yang butuh yang nyamperin, benar gak? Kalau saudara temanmu lagi butuh duit dan saudara mau pinjemin duit, bukan saudara dong yang nyamperin dia. Dia yang nyamperin saudara, karena dia yang butuh. Kalau ada teman mau pinjem pinjem sesuatu yang saudara miliki, harusnya dia yang ngambil ke rumah saudara, bukan saudara yang anterin barang itu ke rumah dia. Benar nggak sih? Ya, majority kan gitu. Kita yang butuh Tuhan, tapi Tuhan yang menghampiri kita. Kenapa Yesus hari itu harus melintasi Samaria? Karena di Samaria Tuhan mau menyelamatkan satu desa. Namanya Sikar. Tuhan mau selamatkan satu orang di desa itu lewat satu wanita. Dia harus berjumpa dengan wanita itu hari itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu Anda begini. Saya nggak tahu apa alasan Anda duduk di tempat ini. Entah diajak, entah dipaksa, entah diseret, entah kesurupan, tiba-tiba datang ke sini. Loh kok tiba-tiba saya ada di ruangan ini? Apapun alasan saudara ada di tempat ini. Dan kenapa Tuhan harus mengatur saya yang berkhotbah di hari Minggu ini, menyampaikan pesan hari ini? Karena saudaraku, Tuhan harus berjumpa dengan saudara hari ini. Saudara memang diatur bagaimana rupa dan caranya untuk mendengar pesan ini hari ini. Kenapa?
Karena engkau butuh Tuhan, tapi Tuhan yang mengatur untuk Tuhan bisa menjumpai saudara di tempat ini. Maka saudara engkau yang sudah duduk di ruangan ini, apapun backgroundmu, apapun isi hatimu, apapun isi pikiranmu, saya berharap dan saya mendorong buka isi hati dan pikiranmu. Karena Tuhan ingin menjumpai Anda di tempat ini. Dia mengatur segala sesuatu bagaimana waktu dan kejadian supaya saudara duduk di tempat ini, mendengar firman Tuhan ini yang disampaikan khusus buat saudara di tempat ini. Dia harus melakukan ini. Dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini karena ada orang-orang yang tadinya mau berangkat ke tempat ini tapi memilih tidur, saudara. Dia melewatkan pesan ini mungkin, tapi saudara yang datang ke tempat ini, memang saudara harus mendengar pesan ini karena Tuhan mau menjumpai saudara. Nah, kenapa kok harus? Nah, itu nanti kita akan jawab yang berikutnya lagi. Tapi yang jelas karena dia ingin menjumpai saudara. Saudara yang butuh Tuhan, tapi Tuhan yang akan menjumpai saudara lebih dahulu. Karena dia ingin menyelamatkan kita. Nah, maka kita lihat berikutnya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Nah, ini kebanggaannya orang Samaria tuh sumur Yakub, Bapak Ibu. Kenapa? Menunjukkan bahwa nih loh, sumurnya nenek moyang orang Yahudi aja di tengah-tengah kota kita gitu ya. Jadi ini sumur Yakub nih kebanggaannya mereka karena mereka merasa pede bahwa mereka ini tidak ditolak di hadapan Tuhan gitu ya. Nah, terus Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Bagian yang saya warna biru itu penting ya Bapak Ibu ya. Hari kira-kira pukul 12, 12-nya siang ya Bapak Ibu ya, bukan 12 malam ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Bagian warna biru kita cermati lagi. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Bapak Ibu Saudara, murid Yesus ada berapa waktu itu? 12. Ya, ada yang bilang, oh lebih dari 12 karena ada 7 murid dan sebagainya. Udah nggak usah ribet soal itu dulu ya. Kurang lebih 12 misalkan gitu ya. Saudara, kalau mau beli makanan ke kota, emang 12-12-nya harus berangkat gitu? Kayak cewek kalau mau ke toilet, ayo, langsung rombongan gitu ya, ke toilet. Ya, ini kan bukan ke toilet, ini beli makan. Kalau cowok ke toilet kan murid Yesus 12 cowok semua ya. Kayaknya kalau cowok jarang ya ajak-ajak ke toilet yuk. Oh kayaknya, apain lu ngajak-ngajak gua ke toilet bareng, apaan lu? Kan gitu ya. Tapi ini bukan ke toilet, ini beli makan ya. Sudah bayangin, murid Yesus ada 12. Ya kan? Beli makan untuk 13 orang, emang perlu 12 orang berangkat gitu, gerombol-gerombol gitu. Ini mau beli makan atau mau menjarah gitu kan. Sudah, tapi saya tuh bertanya-tanya, kenapa Yesus mesti mengutus 12-12-nya tuh pergi cuma buat beli makan gitu, bukan buat menginjil loh. Ya, bukan buat melayani loh, buat beli makan, Saudara. Jadi saya menduga Yesus memang sengaja mengosongkan tempat itu supaya hanya ada dia dan perempuan itu dan wanita itu. Nah, hal yang menarik yang kedua juga adalah itu jam 12 siang. Di zaman itu para wanita kalau menimba air itu sore-sore. Ya, sekitar jam 4 sore gitu ya, sore-sore. Nah, tapi kenapa ini tengah siang bolong wanita ini sendirian menimba air di situ? Memang wanita ini memilih jam di mana tidak ada wanita-wanita atau orang lain yang menimba air di sumur itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah jam yang paling sepi dan aman supaya dia tidak bertemu dengan siapapun. Kalau saudara bertanya, kenapa dia sembunyi-sembunyi? Cuma ngambil air aja, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa harus pilih jam nggak ada orang? Nanti kita akan tahu alasannya. Tapi yang jelas, wanita ini juga bangsa Samaria tersisih dari Yahudi. Tapi wanita Samaria ini tersisih dari bangsa Samarianya sendiri. Jadi dia yang paling tersisih di antara yang tersisih. Tapi justru untuk itulah Yesus harus datang ke Samaria. Saudara, keren banget, Yesus itu keren banget. Kenapa? Karena dia selalu mengambil titik yang paling rendah. Karena kalau dia ngambil titik yang tengah, nanti yang di bawah, menengah ke bawah, berpikir tidak akan diselamatkan. Jadi Yesus selalu mengambil titik yang paling rendah. Makanya penderitaan dia di kayu salib, itu penderitaan paling menderita yang bisa dilewati oleh seorang manusia. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis dan mental. Tidak ada manusia yang tahan sebenarnya untuk disiksa seperti itu, baik fisik maupun mentally, bersamaan sekaligus, bertubi-tubi.
Kenapa Yesus mengambil dasar yang paling rendah? Supaya kalau saudara suatu hari nanti jatuh di titik yang paling rendah, yang saudara jumpai di situ adalah Yesus. Tidak ada orang lain di situ mungkin karena orang meninggalkan kita dan menyisihkan kita. Tapi orang yang pertama kali, sosok yang pertama kali saudara akan jumpai, Yesus. Karena Yesus mengambil titik yang paling rendah dalam kehidupan kemanusiaan. Supaya apa? Supaya dia bisa menjumpai kita dimanapun titik hidup kita. Termasuk yang paling rendah, saudaraku. Nah, wanita itu disisihkan dari yang tersisih. Tapi Yesus sengaja di jam itu, dia harus melintasi tempat itu, berangkat diatur waktunya, dan murid-muridnya disingkirkan semua, supaya dia bisa menjumpai wanita itu. Wah, menarik sekali. Tuhan bahkan akan menjumpaimu di situasi yang orang lain tidak mau menjumpaimu. Itu sebabnya saudara, jangan takut untuk menjadi apa adanya, terutama di hadapan Tuhan. Saudara mungkin bisa menipu orang lain dengan penampilan yang kuat, sok rohani, ya. Setiap ketemu orang, Shalom Aleichem. Ya. Udah ke Yahudiannya luar biasa gitu ya. Sampai orang yang apa maksudnya itu? Ya, luar biasa. Setiap kali ketemu orang yang keluar ayat firman Tuhan gitu ya. Wah, rohani sekali, tapi di dalamnya babak belur. Ya. Sudah mungkin bisa menutupi dari PKS-mu, ya, menutupi dari pemuridmu, menutupi dari orang-orang di gereja. Loh, saya ketemu banyak dan saya pernah begitu soalnya, saudara. Ya. Kita kalau ke gereja gitu kan ya, wah ada lapisan-lapisan jubah-jubah kerohanian yang kita pakai gitu ya. Tapi kalau sudah di rumah nggak ada orang, liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Itu Sun Gokong, saudara. Keras sakti gitu ya. Wah saudaraku ya, tapi di hadapan Tuhan kita nggak perlu kayak gitu. Karena dia tahu apa yang terjadi sepenuh-sepenuhnya dalam hidup kita. Makanya waktu kita datang kepada Tuhan, buka semuanya di hadapan dia. Karena dia memang mau menjumpai kita yang seperti itu. Justru karena dia tahu kita lagi stres, justru karena dia tahu kita ini lagi udah nggak punya harapan lagi, kita udah nggak tahu harus ngapain lagi. Justru karena dia tahu kita ini putus asa. Justru karena dia tahu kita ini terbelenggu dalam dosa, kalah melulu oleh dosa. Makanya dia hampiri kita, saudara. Kalau manusia lain kan enggak. Begitu tahu, ini berantakan banget nih hidupnya, waduh ini hancur banget nih, makin jaga jarak. Kan gitu ya saudara ya. Makin kita banyak utang, orang kan makin nggak mau ya deket sama kita. Karena takut diutangin lagi kan. Nah itu normal, namanya juga manusia. Saya pun juga gitu saudara, itu manusia. Tapi kalau Tuhan lain, makin kamu hancur-hancuran, dia makin mendekat karena dia tahu hanya dia yang bisa menolong saudara. Tapi seringkali manusia tuh masih sombong. Ya, udah hancur-hancuran masih sombong. Enggak butuh Tuhan, masih bisa. Sudahlah, jadi diri sendiri aja di hadapan Tuhan. Enggak usah takut, saudara. Karena Tuhan bahkan menjumpai kita di situasi yang orang lain sudah tidak mau menjumpai kita lagi. Nah, ini sekarang kita masuk bagian yang utamanya. Tadi itu baru appetizer ya, saudara ya. Baru makanan pembuka ya. Nah, sekarang nih makanan utamanya. Sudah siap? Dari tadi saya belum khotbah ya, ini baru mulai khotbah. Pak, udah tinggal 20 menit, Pak. Iya, tenang, cepat, ini cuma 20 menit selesai. Nah, saudara, saya waktu baca Yohanes 4 tuh benar-benar serius deh. Saudara, nanti kalau pulang baca lagi Yohanes 4, itu tuh percakapan Yesus sama wanita itu sungguh aneh. Kalau saudara baca bagian itu dan saudara nggak bingung dengan percakapan itu, saudara yang aneh. Benar. Karena saudara kalau baca gitu ya, ini obrolan apa ya? Kok bisa kayak gini obrolannya ya? Dan mereka kok bisa terus ngobrol gitu. Kalau menurut saya mah ini obrolan pertama aja udah nggak nyambung gitu ya. Kok masih lanjut nggak nyambung terus gitu saudara ya. Nah mari kita lihat. Makanya saya menulisnya percakapan unik saudaraku. Ya, pertama mereka ngomongin air. Nah saudara topiknya awal-awalnya tuh ngomongin air. Kan karena Yesus tadi buka percakapannya gini kan wanita itu datang. Dan wanita Samaria itu tahu bahwa ini bukan penduduk Samaria. Dan mungkin dia bertanya-tanya, kenapa ini orang bisa kesasar ke sini ya? Kelihatan dari modelnya ini kayaknya baunya bau Yahudi nih. Ya, udah kecium berapa meter nih orang Yahudi, ngapain dia ada di sini? Dan wanita itu tidak mau membuka percakapan. Jangankan dengan orang Yahudi, dengan sesama Samaria aja, dia nggak akan mau buka percakapan. Karena dia memang sudah disisihkan. Apalagi ini orang Yahudi yang ngerasa, paling benar, lebih benar dari Samaria. Dia diam aja, pura-pura nggak ada Yesusnya. Tapi Yesus yang buka percakapan bilangnya gini, beri aku minum dong.
Minta air dong. Nah, lalu kemudian ini dia, mulailah percakapan aneh ini. Kita cermati ya Bapak Ibu Saudara ya, percakapan anehnya ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ngapain kamu orang Yahudi minta minum sama orang Samaria? Nggak salah loh. Aneh banget. Nah itu dia saudara. Jawab Yesus kepadanya. Wah ini udah aneh banget. Saudara bayangin ya. Minta minum dong, minta air dong. Terus orangnya bilang gini, ngapain kamu minta sama aku? Aku ini orang Samaria, kamu orang Yahudi. Ngapain kamu minta sama orang Samaria? Wah terus kemudian Yesus jawabnya gini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi jawaban Yesus aneh banget. Dia bilang gini, kalau kamu tahu siapa aku yang minta minum kepada kamu, pasti gantian kamu yang minta air kehidupan kepada aku. Saudara aneh gak sih? Kalau sudah jadi wanita Samaria itu pasti gini, ini udah Yahudi, konslet lagi ini kayaknya nih. Kenapa aneh banget? Ini kayaknya mau jualan air deh. Karena dia mau nawarin air hidup. Ya kan? Apa itu air hidup? Kan lu yang minta air sama gua, kok sekarang jadi gua yang punya kebutuhan akan air hidup? Ini apaan ini? Sudah lihat gak sih percakapannya aneh? Kita lanjutkan lagi ya, berikutnya ya. Percakapan yang masih aneh ini ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Tuhan di sini sebenarnya Tuan, karena dia belum mengetahui bahwa Yesus itu Mesias pada saat itu. Jadi Tuan gitu ya, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub? Wih bangga, ini air kami ini airnya leluhur nih dari Yakub nih. Gitu ya kan. Yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya. Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Dia bilang gini, kamu punya air hidup, dari mana itu air hidupnya? Lawang kamu nggak bawa timba, dan ini sumur amat dalam, dan sorry ya, ini sumur punya kami nih, bukan punya elu. Jadi air lu itu sumbernya dari mana? Apa yang kamu tawarkan kepada saya? Wih aneh banget. Lalu berikutnya, jawab Yesus kepadanya, ini lebih aneh. Barang siapa minum air punya saya ini, barang siapa minum air dari sumur ini, ia akan haus lagi. Kalau kamu minum airnya Yakub ini, kamu masih akan haus lagi, minum lagi, minum lagi. Nah, berikutnya. Tetapi barang siapa minum air yang saya bawa ini, yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak datang ke sini untuk menimba air. Saudara lihat bingung gak sih? Ya. Yesus bilang begini, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu haus lagi kan, ngambil lagi kan, haus lagi kan, ngambil lagi kan. Kalau kamu minum air hidupku, kamu gak akan haus lagi. Bahkan dari dalam dirimu akan memancar air. Kalau sudah jadi wanita itu, sudah pasti bilang ini absolut, ini gila ini orang. Ya. Dia gak bawa air, terus dia bilang airnya itu kalau saya minum, saya jadi mata air. Gimana saya jadi mata air? Keluar air gitu dari mulut saya, wah gitu. Sudah gak nyambung banget. Tapi yang saya mau beritahu adalah gini, ketidaknyambungan inilah yang terjadi di dunia kita hari-hari ini. Orang mencoba memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan jiwanya, dengan mengandalkan hal-hal yang fisik. Tapi Tuhan hari itu sebenarnya sedang berbicara tentang jiwa dan rohani. Yang satu menganggap air itu adalah air fisik, tapi Yesus sedang berbicara tentang air rohani. Yesus mau bilang begini, kebutuhan jiwamu tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh hal-hal yang sifatnya materialistik. Banyak orang berpikir dia akan bahagia kalau dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya di dunia ini. Kalau dia bisa makan wagyu daging A5 plus yang diimpor dari Jepang langsung, aku pasti bahagia. Padahal mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan hidup, kedamaian hidup mereka itu tidak didapat dari hal-hal yang sifatnya materialistik, saudaraku. Saudara nggak akan menjadi tenang hanya karena saudara pergi ke Bali di tepi pantai lalu kemudian isi adalah kosong, kosong adalah isi.
Kenapa mesti ke Bali? Iya, kalau ke Bali itu auranya membuat aku lebih tenang. Bukan itu yang akan memenuhi jiwamu, saudara. Banyak orang pergi ke seluruh dunia mencari segala sesuatu demi mendapatkan ketenangan hidup. Tapi jawabannya bukan di hal-hal yang ada di dunia ini. Jawabannya ada di kerohanian, saudara. Dan cuma Yesus yang punya itu. Itu loh yang mau disampaikan Yesus dalam percakapan itu. Tapi ya wajar, kalau saya jadi wanita itu, saya pun gak akan ngerti pasti. Dan kita semua hidup di dunia ini memang susah ngerti. Makanya saudara diatur harus duduk di ruangan ini, mendengar pesan ini, supaya kita sama-sama ngerti. Bahwa pengejaranmu di dunia ini tidak akan pernah memuaskan kau. Saudara, apapun yang kau peroleh di dunia ini akan selalu kurang. Yang masih jomblo, berpikir waktu dia menikah punya istri akan bahagia. Begitu punya istri, dia pikir kalau punya istrinya orang, dia akan lebih bahagia. Kurang aja terus. Dulu waktu belum punya rumah pengen ngontrak, begitu sudah ngontrak pengen punya rumah sendiri, begitu punya rumah sendiri pengen rumah yang ada kolam renangnya, begitu punya rumah kolam renangnya pengen rumah yang ada kebun binatangnya. Kurang aja terus. Banyak orang berpikir jiwanya akan puas, jiwanya akan bahagia, jiwanya akan bersuka cita. Kalau aku mendapatkan dunia ini, tapi maaf, dunia ini pun bahkan tidak cukup untuk mengisi lubang dalam jiwamu. Karena jiwamu berlubang ditetapkan untuk diisi yang maha besar tanpa batas. Dunia ini terbatas, tidak akan pernah bisa mengisi lubangmu yang tak terbatas. Hanya yang tak terbatas yang bisa mengisi yang tak terbatas. Siapakah dia? Kristus namanya. Makanya dia bilang, aku punya air hidup itu. Sekali masuk ke dalam hidupmu, kamu gak butuh yang lain lagi. Kalau orang bilang begini, Yesus cukup bagiku, tapi dia masih gelisah tentang hal-hal di dunia ini, Yesus tidak cukup bagi dia. Berarti dia belum mendapatkan Yesus. Karena orang kalau sudah menemukan Yesus, dia mendapatkan Yesus, dunia ini tidak menarik lagi. So bukan berarti gini ya, oh kalau gitu nanti aku gak mau ikut Yesus. Karena kalau ikut Yesus, aku jadi pertapa ya. Udah dunia gak menarik, aku nanti compang-camping hidupku dan sebagainya. Bukan saudara, saya bukan bicara soal itu. Saya masih keren kan? Asik. Saudara, maksudnya gini loh, saya keren pakai baju seperti ini, fine. Tapi kalau suatu hari saya nggak bisa beli baju model kayak gini dan ini rusak dan saya nggak bisa beli lagi, nggak masalah karena saya sudah punya Yesus. Saudara nangkep maksud saya nggak? Tapi banyak orang nggak gitu. Walaupun udah punya Yesus, kalau saya nggak punya baju ini, saya menderita. Nah itu belum punya Yesus. Nah, rupanya kalau kita minum air dari dunia ini, engkau nggak akan pernah cukup. Makanya ada lagunya, never, never, never enough. Lagunya tinggi banget nadanya. Makanya susah banget kan hidup di dunia ini, saudaranya. Makanya ini waktunya udah cepat banget, saya move on. Ya. Ngomongin soal air, kalau kamu minum air hidupku, kamu nggak akan haus lagi. Wah, mau dong. Jadi ini wanita sebenarnya bukan benar-benar percaya sama Yesus. Dia itu sebenarnya nggak percaya sama Yesus dan dia nantangin. Ya udah, mana airnya? Kasih sini, supaya aku nggak minum lagi. Sini kasih. Saudara, kalau Anda jadi Yesus digituin, jawabannya apa? Inilah air hidup itu. Kan gitu ya? Tapi saudara mari kita lihat berikutnya. Tiba-tiba ngomongin pernikahan saudara. Aduh aneh banget ini. Ya kata Yesus kepadanya, ya udah pergi panggil suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Belok tiba-tiba ngomongin urusan pernikahannya orang ini. Rupanya wanita ini kenapa jam 12 tengah hari ambil airnya. Karena dia punya 5 suami sebelumnya dan tempat dia tinggal sekarang itu bukan suaminya. Itu perzinahan saudaraku. Nah kenapa dia bisa sampai punya 5 suami? Enggak ada penjelasannya. Bisa jadi mungkin suaminya meninggal, bisa jadi mungkin dia berselingkuh atau suaminya berselingkuh, berzina dan sebagainya. Tapi intinya dia adalah orang yang sudah mengalami kehilangan suami 5 kali sehingga dia mencari orang yang tepat dan kebetulan orang itu tidak mau jadi suaminya dia, tapi dia mau aja tinggal bersama. Saudara, orang di dunia ini demi mendapatkan kepuasan dalam jiwanya, dia rela untuk melakukan apapun termasuk yang jahat dan salah di mata Tuhan. Termasuk menaruh dirinya di titik yang paling tidak berharga sekalipun. Demi supaya saya mendapatkan buat jiwa saya ambil. Saudara pernah dengar perumpamaan anak bungsu yang hilang? Kemudian ketika dia pergi dari Tuhan,
dari bapaknya, dia makan ampas babi. Sudah itu orang dunia. Demi mendapatkan sesuatu buat jiwanya, ampas babi pun aku makan. Nah itu yang terjadi dengan wanita Samaria ini. Sudah. Tiba-tiba Yesus mengungkapkan dosa orang ini. Nah karena dosanya diungkapkan, aduh ketahuan deh. Saudara, tiba-tiba percakapannya jadi pindah ke lokasi ibadah. Saudara kalau ngobrol dari ngomong air, tiba-tiba ngomong pernikahan, tiba-tiba ngomong tempat ibadahku di KTC loh. Kan aneh banget ya saudara ya. Nah tapi itu yang terjadi. Mari kita baca. Kata perempuan itu kepadanya, karena dia sudah ketahuan dosanya gitu kan. Wah ini orang ternyata bukan orang biasa nih. Karena dia bisa tahu dosa saya gitu kan. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini nabinya orang Yahudi nih, makanya dia sok bener menemplak dosa saya ini. Tapi dia kemudian bilang gini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Dia mau bilang begini loh, gini-gini aku ini juga beribadah sama Tuhan. Tapi lu orang Yahudi bilang kami nggak menyembah kepada Tuhan yang benar. Lu orang tuh merasa paling benar deh, gitu. Saudara kurang lebih gitu. Nah, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saudara, saya mau kasih tahu artinya gini. Sebentar, saudara masih bertahan sama saya? Masih sama saya ya? Jarang-jarang ya, khotbahnya agak begini ya, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Bilang sama kiri kanannya, tinggal 10 menit lagi. Tinggal 10 menit lagi, ya saudara. Nah, tiba-tiba orang ini bilang gini, lu menempelak dosa gua, tapi gini-gini gua ini beribadah sama Tuhan loh. Gua ini nggak jelek-jelek amat loh. Sudah lihat cara orang dunia untuk menghibur dirinya dari kekosongan batin dan jungkir balik di tengah lumpur ampas babi untuk mendapatkan itu. Dia mencoba hal-hal spiritualitas untuk supaya nggak kelihatan jahat-jahat amat. Makanya agama, ritual dan sebagainya mereka jalanin juga supaya menghibur diri bahwa gua ini bukan orang berdosa loh. Makanya saudara kalau hidup di dunia zaman sekarang ada banyak sekali jenis spiritualitas. Kita dulu taunya kalau ngomongin hal-hal yang spiritual, pasti langsung kepala kita relate-nya ke Tuhan, benar? Tapi kalau zaman sekarang enggak, saudara. Saudara nanti akan diajak duduk bersila, tutup mata, rasakan angin yang berhembus. Itulah Tuhan. Tarik nafas, Tuhan masuk ke dalam dirimu. Menjadi satu dengan engkau, engkau pun adalah Tuhan. Saudara, semuanya menjadi Tuhan, saudaraku ya. Kita menyatu dengan Tuhan, Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan. Saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Ha. Gitu saudara. Lu spiritualitas hari-hari ini tuh kayak begitu. Nanti di depan pohon gitu ya, wah. Nanti habis itu di tepi pantai, nanti di ruang gelap, di ruang terang, apapun modelnya, semua Tuhan di mana-mana. Spiritualitas, saudara ya. Untuk menutupi hati yang kosong ini karena pengejaran di dunia yang begitu berat ini, mencoba berbagai macam spiritualitas. Tapi Tuhan bilang, ini bukan soal apa yang kamu lakukan dan di mana kamu melakukannya. Ini soal siapa Tuhan yang benar. Sekalipun kau melakukan semua ritualitas agamawi ini, kalau engkau tidak berjumpa dengan Tuhan yang benar, hatimu akan tetap kosong. Itu maksudnya. Pemain keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Boleh block chord ya. Nah, saya langsung bagian terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat berikutnya kepanjangan ya. Tapi saya mau kasih highlight begini. Ayat Yohanes 4 ayat 20 sampai 24 ini bukan ayat tentang musik sebenarnya. Ini sering dipakai buat khotbah tentang nyanyian dan musik, tapi ini bukan ayat tentang nyanyian dan musik. Ini ayat tentang Kristus sebagai juru selamat dan Mesias, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya langsung setelah percakapan tentang lokasi ibadah, tiba-tiba ngomongin percakapan tentang Mesias. Nah, disinilah puncaknya, saudaraku. Kita baca ayatnya ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu, ada nubuat bilang bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami, ia akan menyingkapkan kebenaran kepada kami. Nah, ini puncak dari percakapan yang aneh itu, yaitu adalah kata Yesus kepadanya, akulah dia Mesias yang dijanjikan itu, yang sedang ngobrol dengan kamu. Jadi make sense semua obrolan itu dari awal soal air.
Andai kan kamu tahu kalau kamu sedang ngobrol dengan Mesias yang dijanjikan itu, pastilah kamu akan minta air kehidupan itu. Karena kamu sudah mencarinya dari 5 suamimu, bahkan yang sekarang bukan suamimu, tapi engkau tidak kunjung puas juga batinmu, bahkan kau makin dibuang dari lingkunganmu. Andai kan kau tahu engkau sedang bicara kepada Mesias itu, pastilah engkau akan meminta, Tuhan, kalau ada hal yang bisa memenuhi jiwaku itu, berikanlah kepadaku itu. Dan kalau engkau menerimanya, engkau tidak perlu cari dari siapapun lagi. Engkau tidak perlu berkeliling mengejar pencapaian apapun lagi demi merasa berharga, demi merasa aku ini puas, jiwaku tenang. Engkau nggak perlu berkeliling dunia lagi. Karena engkau menemukan air hidup itu, jiwamu tidak akan haus selama-lamanya. Engkau tidak perlu melakukan ritual jungkir balik, ya, menghirup angin, menghembuskan angin di depan pohon, di tepi pantai, berendam di dalam air, minum ini, minum itu. Engkau nggak perlu lakukan itu semua, karena ini bukan soal apa yang kamu lakukan yang bisa membuat engkau tenang, tapi ini soal siapa yang di dalam jiwamu yang akan bisa membuat engkau tenang. Akulah Mesias itu, akulah air hidup itu. Dan wanita itu percaya. Itu sebabnya mulai hari itu, dia tidak lagi mencari ke seluruh dunia, karena dia sudah menemukannya. Saudara, pertanyaan saya adalah, apa yang kau kejar sekian tahun kau hidup selama ini? Pernah nggak saudara merasa lelah? Saudara kayak nggak ada habisnya ya, masih kurang aja. Dulu aku belum punya duit, aku dihina orang. Sekarang aku punya duit, aku masih dicibir orang juga. Jadi orang ini butuh apa sih supaya aku bisa diterima? Itulah dunia, saudara. Engkau nggak akan pernah bisa diterima sepenuhnya. Bahkan ketika engkau sudah mengubah dirimu menjadi seperti yang mereka minta sekalipun, mereka masih akan tetap kurang, bilang engkau kurang, engkau kurang, engkau kurang, engkau harus begini, engkau harus begini, engkau begini. Makanya kalau engkau hidup untuk dunia ini, engkau akan terus merasa kelelahan. Wanita ini mengorbankan hidupnya sampai dia begitu kelelahan, meninggalkan society dan ditinggalkan oleh society-nya. Tapi kabar baiknya, justru Yesus yang menghampiri hari itu. Sudah duduk di ruangan ini karena Kristus mau menjumpai saudara. Dia mau bilang begini, siapapun yang letih, lesu, berbeban berat jiwamu, oleh karena kuk dunia yang dipaksakan kepada engkau, harus begini, harus begini, harus begini, membuat engkau berpura-pura di depan orang lain. Kalau aku datang ke gereja, aku nggak bisa kelihatan lelah. Kenapa? Kamu kan PKS. Kalau PKS-nya lelah, bagaimana jiwa-jiwa yang dipimpin? Oh ya, aku strong. Strong. Tapi begitu pulang rumah, remuk lagi. Bertengkar dengan suami. Tapi ketika datang ke gereja, harus tetap bergandeng tangan dong. Karena aku PKS. Karena aku PA. Karena aku pelayan. Aku WL. Aku nggak bisa menunjukkan bahwa aku sedang bertengkar. Saudara, memang kadang-kadang di hadapan manusia tidak semua manusia bisa menerima kita apa adanya. Untuk itulah Yesus menjumpai kita. Di hadapan Yesus berterus teranglah, terbukalah, mintalah air itu. Maka waktu engkau mendapatkannya, jiwamu akan penuh. Engkau tidak butuh dunia dan pengakuan orang lagi. Engkau bisa jadi apa adanya. Engkau bisa datang kepada pemuridmu dan berkata, Kak, kami lagi berantem hebat. Sekalipun kami melayani di BPN, tapi kami sedang berantem hebat. Tolong kami, bantu kami berjumpa dengan Yesus. Saudara, engkau dimuridkan, bukan supaya engkau diperhatikan, dikirimin makanan pakai Gojek, dan sebagainya. Engkau dimuridkan gunanya, supaya engkau dituntun berjumpa dengan Yesus. Itu sebabnya waktu engkau mengalami keremukan, ketika engkau datang kepada pemuridmu, engkau bilang, aku ngalamin ini. Bawa kami kepada Yesus, Kak. Karena dia jawaban satu-satunya. Tapi itu tidak bisa terjadi kalau saudara menutup diri dan berpikir Tuhan juga tidak approve. Kamu kan pelayan BPN, kok kamu berantem sama pasanganmu gimana sih? Kan kamu ngajar sudah berapa kelas tentang konflik manajemen. Kok kamu masih kayak gitu? Wah, aku nggak bisa terima engkau. Saudara pikir Yesus seperti itu? Enggak. Dia bahkan dengan sengaja mungkin akan mengatur tidak ada orang siapapun dan dia akan menjumpai engkau sendirian di tepi sumur itu. Dan dia bilang, aku bisa membereskan itu. Saudara, pagi hari ini mari datang di hadapan Tuhan apa adanya tanpa takut. Karena disitulah engkau akan berjumpa. Kalau engkau merasa tuh semua pencapaian ini kok nggak ada artinya. Duh, aku sudah melakukan ini tapi orang masih menolak juga. Bilang sama Yesus,
Saya pastikan pagi hari ini engkau akan berjumpa dengan dia. Dan dia akan memenuhi hatimu yang kosong itu. Tim worship akan menyanyi lagu, judulnya Mengikut Yesus. Sudah waktu kita nyanyi lagu ini, yuk kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Yes, izinkan dia bergerak, dia menjamah kita. Sekalipun engkau sudah menjadi orang Kristen sekian tahun, kadang-kadang ada hal yang kita tutup-tutupi juga. Kita berpura-pura kuat. Sudah ini waktunya kita datang di hadapan dia. Terbukalah, jadilah apa adanya. Dari pertama ya, nyanyinya ya. Yes. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kehebatan kami, Bukan karena kuatku, tapi hanya karena Roh-Mu. karena Roh-Mu. Roh yang menghidupkan itu. Ku bawa hatiku, Oh, persembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kami mau Tuhan mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, Di situ kekuatan, itulah kekuatan hidupku. ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mari jumpai kami di tempat ini Tuhan. Hati kami terbuka untuk Engkau. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. ku semakin Mari terus penuh. Engkau bertambah dalam hidup kami Tuhan. Mengikut Yesus. Oh ya, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku. hanya Engkau. Penuhi kami Tuhan pagi hari ini. Tenggelamkan kami dalam air kehidupan-Mu. Oh ya, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di
Kami mau mengiring Engkau. Oh, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang bergerak selalu mengikut Yesus. Jumpai kami di tempat ini. Kami mau berjalan hanya dengan Engkau. Sebab hanya itu kekuatan kami bersamamu Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kalau ada di antara Bapak Ibu pada pagi hari ini, kau belum pernah sungguh-sungguh mengundang Yesus masuk di dalam hidupmu. Tapi tidak kebetulan kau ada di ruangan ini karena Yesus harus menjumpai engkau pagi hari ini supaya dia bisa memberikan air hidup itu. Engkau mungkin bertahun-tahun mencari segala hal di dunia ini untuk kepuasan batinmu, tapi engkau menjumpai engkau justru makin lelah dan makin jauh dari ketenangan batin itu. Yesus hari ini tersedia buat saudara. Kalau engkau belum pernah satu kali pun dengan sungguh-sungguh mengundang dia untuk menjadi Mesias, menjadi juru selamat buat hidupmu, maka pagi hari ini kalau engkau orangnya, engkau mau menerima Yesus. Tuhan, aku mau engkau masuk dalam hidupku. Berikan aku air hidup itu. Aku mau mengikut engkau Yesus sampai akhir hidupku. Engkau orangnya Bapak Ibu Saudara. Bolehkah engkau taruh tangan kanan di dadamu di tempat engkau duduk atau berdiri saat ini? Bolehkah engkau lakukan dengan rendah hati? Terima kasih. Siapa lagi? Siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Taruh tangan kanan di dada karena mungkin ini kesempatan yang Tuhan atur buat engkau. Saudara yang sudah menaruh tangan kanan di dadamu, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima engkau sebagai Mesias, juru selamat atas hidupku. Masuklah dalam hidupku, penuhi aku dengan air hidup itu, sehingga damai sejahtera melampaui segala akal memerintah dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku terima engkau Tuhan menjadi Raja atas hidupku dalam nama Yesus. Tuhan, buat siapapun di antara kami yang mungkin kami lelah di tengah-tengah dunia ini, kami mencoba berperilaku kuat, kami berpura-pura di depan orang lain, kami menutupi banyak hal, tapi kami mengalami banyak kekosongan dalam jiwa ini. Hari ini kami datang di hadapan-Mu, seperti perempuan di tepi sumur itu, penuhi kami dengan air hidup-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya jawaban kami. Masuk dalam hati kami sekali lagi. Tenggelamkan kami dalam air hidup itu sekali lagi. Biarlah damai sejahtera sekarang juga memenuhi hati kami. Melimpah-limpah, berlimpah-limpah keluar dari hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terangkan lebih lanjut oleh kuasa Roh Kudus. Kebenaran menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa, kami berterima kasih. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.